Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Allahumma rzuqna ikhlasa din laka wal mutaba'a li rasulika. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Para jamaah, ikhwani wa akhwati fillah, khususnya teman-teman kita para tunanetra, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya dan masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Saya buka majelis ini dengan sebuah ayat dan hadis. Sebelum kita masuk dalam pelajaran usul sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebuah ayat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, teman-teman akrab. Yauma idzin, pada hari itu. Ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau di dunia punya teman dekat, kesana kemari sama dia, jika pertemanan ini dibangun atas dasar ketakwaan, berangkatnya ke tempat yang diridhai oleh Allah, majelis ta'lim, berangkatnya ke masjid, aktivitasnya saling menasehati, saling mengajak kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah, saling menjaga dari kemaksiatan kepada Allah. Maka orang-orang inilah yang dimaksud dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 yang nantinya akan memetik buah pertemanannya di akhirat. Adapun orang-orang yang sewaktu di dunia berteman dekat, kesana kemari ke tempat maksiat, kesana kemari melakukan kemaksiatan, saling mengajak kepada acara-acara maksiat, maka nanti orang-orang yang seperti ini, yang pertemanannya dibangun atas dasar maksiat dan kekufuran, nanti di akhirat akan jadi musuh antar mereka. Apa sih faedahnya kita jadi berteman tidak hanya di dunia, berteman baik tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini? Apa untungnya? Satu dalil lagi sebagai pembuka majelis ini. Semoga ini menjadi pendorong kita berkumpul di tempat yang baik ini bersama orang-orang baik
yang nanti kita akan petik buahnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang akan saya sampaikan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis Sahih Ibnu Majah rahimahullah. Sahih Ibnu Majah rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar fayaqulu idhabu fa akhriju man araftum minhum. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengkisahkan tentang kisah di akhirat ketika sebagian kaum muslimin melihat sebagian saudara-saudaranya yang seiman masuk ke dalam neraka. Ini manfaat berteman dengan orang-orang baik sampai di akhirat manfaatnya. Berkumpul bersama mereka, ta'awun al-birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah, manfaatnya seperti dalam hadis ini. Hadis ini mengkisahkan bahwa sebagian kaum muslimin melihat sebagian kaum muslimin yang lain yang masuk ke dalam neraka. Lalu sebagian kaum muslimin tadi yang melihat saudaranya masuk ke dalam neraka mengatakan, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ikhwanuna, wahai Rabb kami, itu saudara-saudara kami yang seiman. Kanu dahulu di dunia, yusalluna ma'ana, mereka itu sholat bersama kami. Insyaallah kita yang berusaha sholat jamaah bersama teman-teman kita, saudara-saudara yang seiman, semoga aktivitas itu nantinya bermanfaat juga di akhirat. Allahumma amin. Kemudian setelah mereka mengatakan kanu yusalluna ma'ana, mereka orang-orang yang sekarang ini mereka lihat masuk ke dalam neraka, ketika itu mereka lihat masuk ke dalam neraka, mereka dahulu adalah orang-orang yang sholat bersama kami. Yasumuna ma'ana, dan mereka berpuasa bersama kami, melakukan ketaatan kepada Allah bersama-sama. Wa yahujjuna ma'ana, dan menunaikan haji bersama kami. Fa adkhaltahumun nar, tapi mengapa engkau masukkan mereka ke dalam neraka? Tetapi engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Demikian saya ulangi terjemahannya. Lalu apa yang Allah sampaikan? Fayaqulu, saya ulangi, fayaqulu, lalu Allah berfirman, idhabu fa akhriju man araftu minhum, bangkitlah kalian, lalu keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal sewaktu di dunia di antara mereka. Masya Allah. Ini buah pertemanan di atas ketaatan kepada Allah. Buah berkumpul, bekerja sama alal birri wat taqwa. Di atas ketaatan kepada Allah, kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Buah kita memilih teman-teman saleh yang berakidah lurus, bermanhaj lurus, beribadah jauh dari bid'ah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saling menasihati. Dilihat sebagian temannya mulai malas mengaji, diajak. Mulai malas menunaikan salat jamaah, teman-teman laki-lakinya diingatkan. Masya Allah, pertemanan yang seperti ini yang akan bermanfaat terus, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Semoga pertemanan kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini, berkumpulnya kita pada hari ini di acara yang Allah muliakan ini juga bermanfaat sampai di akhirat. Allahumma amin. Sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Saya fokusnya kepada mengajarkan pelajaran lalu difahami dengan baik. Bukan hanya sekedar menyampaikan, mau faham mau tidak urusan, bukan demikian. Oleh karena itu saya mungkin beberapa kali berhenti untuk bertanya. Karena namanya setoran itu ada dua. Satu setoran hafalan, dua setoran pemahaman. Setoran pemahaman diantaranya dengan cara ditanya. Oleh karena itu mengawali majelis ini, satu dua dalil yang sudah saya sampaikan ingin saya tanyakan di sini. Ada sedikit hadiah yang semoga ini Allah terima sebagai amal soleh yang besar di sisinya, meskipun mungkin nominalnya sederhana, tetapi semoga kalau didasari dengan keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertanyaannya langsung nanti. Ini sudah ada absensi ya. Coba saya tanya di sini. Saya tanya, saya sebut namanya agar juga bisa kenalan. Baik. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan lafadz ayat surat Az-Zukhruf ayat 67 yang tadi saya sampaikan? Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا Illal muttaqin. Benar. Illal muttaqin. Ya, diulangi. Al-akhillau yawmaidin ba'duhu li ba'din adu. Ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Ya, sekali lagi. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Ya, Masya Allah. Terjemahannya bisa? Insya Allah. Al-akhillau barang siapa teman-teman yang saling menyayangi, yang akrab. Teman-teman akrab pada hari itu akan saling bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa. Ustaz. Masya Allah. Siapa namanya? Fauzan, Ustaz. Fauzan, Masya Allah. Kalau khair. Silakan. Ini silakan. Ini ada hadiah sedikit dari kami. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mari kita mulai
dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan terlebih dahulu matan dan terjemahannya. Baru setelah itu saya jelaskan insyaallah taala dengan mohon taufiknya. Baik. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala fi kitabihi Usul Sunnah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam kitabnya Usul Sunnah wal imanu bi adzabil qabr, dan beriman terhadap azab kubur. Maksudnya beliau masih menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beriman terhadap azab kubur. Sehingga Imam Ahmad mengatakan wal imanu bi adzabil qabr, dan beriman terhadap azab kubur. Wa anna hadhil ummah tuftanu fi quburiha, dan bahwa umat ini akan diuji, ditanya di alam kuburnya. Wa tus'alu 'anil iman wal Islam, dan dia ditanya tentang iman dan Islam. Wa man rabbuhu, dan siapa Rabbnya. Wa man nabiyuhu, dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakirun, dan akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kaifa sya'allahu azza wa jalla wa kaifa arada, yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, dan kita mengimani dan membenarkannya. Kemudian Imam Ahmad beralih kepada bab yang berikutnya, yaitu tentang iman terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wal imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yukhrajuna minan nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahma, dan beriman terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman terhadap terhadap kisah kaum yang yukhrajuna minan nar, dikeluarkan dari neraka, ba'da mahtaraku wasaru fahma, setelah terbakar dan menjadi arang. Maksudnya ini adalah kaum muslimin yang mereka masih meninggal, masih membawa dosa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Kemudian mereka diperintahkan menuju sungai di depan pintu surga. Di depan pintu surga. Kama jaa fil athar, sebagaimana kisah ini ada di dalam hadis. Demikian kurang lebihnya, artinya kaifa sya'allah wa kama sya', sebagaimana yang Allah kehendaki dan yang Allah inginkan. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Kisah yang semisal ini tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisah yang semisal ini, maka sikap kita adalah mengimaninya, membenarkannya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah beralih kepada iman terhadap tentang
iman tentang keluarnya Dajjal. Wal imanu annal masih ad-dajjal kharijun. Beriman bahwa al-masih ad-dajjal akan keluar. Maktubun baina ainaih kafirun. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Wal ahadits allati ja'at fih, dan beriman juga terhadap hadis-hadis tentangnya. Wal imanu bi anna dzalika kain, dan bahwa hal itu pasti terjadi. Wa anna Isa bin Maryam alaihissalam yanzilu fayaqtulahu bi babi Lud, dan bahwa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam akan turun lalu membunuhnya di daerah yang bernama Bab Lud, yaitu sebuah desa dekat Baitul Maqdis di Palestina sana. Lalu beliau menjelaskan, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hakikat iman berdasarkan dalil menurut manhaj as-salafus salih. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu qaulun wa amalun. Dan iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bertambah, bisa bertambah. Wa yanqus, dan bisa berkurang. Kama jaa fil khabar, sebagaimana dalil-dalilnya ada dalam hadis tentang ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wa man tarakas shalah faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Wa laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Dan tidak ada satu amalan yang ditinggalkannya itu menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kekafiran kecuali salat. Man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu. Dan Allah telah menghalalkannya untuk dihukum qisas, yaitu dengan dibunuh. Kemudian saya ulangi, dihukum had maksudnya dengan dibunuh. Kemudian terakhir, pembahasan terakhir pada hari ini insyaallah taala tentang sikap kita, sikap yang benar, sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha, kata Imam Ahmad rahimahullah, dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya Abu Bakrin As-Siddiq. Pertama kalinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Al-Khattab. Thumma Uthman bin Affan, kemudian Uthman putra Affan. Nuqaddimu haula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala, kita mendahulukan, Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan mereka bertiga dari sisi apa? Dari sisi urutan kekhalifahan maupun dari sisi kemuliaan, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka. Mereka tidak berselisih pendapat dalam hal itu pada akhirnya. Kemudian setelah itu Imam Ahmad mengatakan, thumma ba'da haula'i tsalatsah. Saya ulangi tadi terjemahannya, lam yakhtalifu fi dzalik, sampai situ tadi. Mereka tidak berselisih dalam hal itu. Dalam hal yang terkait dengan mendahulukan tiga orang ini, al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, bahwasanya sesuai dengan urutan mereka ini, begitu juga urutan dalam kekhalifahan. Khalifah pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman. Demikian juga dalam masalah kemuliaan, yang paling pertama Abu Bakar,
kemudian yang kedua Umar, dan yang ketiga adalah Uthman. Dalam hal itu para sahabat tidak berselisih. As-salafus salih tidak berselisih. Thumma ba'da haula'i thalatha ashabu syura al-khamsah. Kemudian siapa yang menduduki keutamaan berikutnya setelah tiga orang ini di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu ashabu syura al-khamsah. 5 orang yang peserta musyawarah ahlu syura. Siapa saja itu? Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala di sini, yaitu Ali bin Abi Thalib wa Talhah wa Zubair wa Abdurrahman ibnu Auf wa Sa'du ibnu Abi Waqqas. Wa kulluhum yaslu lil khilafah, dan semuanya layak untuk menduduki kekhalifahan. Wa kulluhum imam, semuanya adalah imam. Wa nadhabu ila hadithi Ibni Umar, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyin wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma naskut. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala, kami berpendapat demikian berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kami menyebutkan secara berurutan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat masih berkumpul, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Tidak menyebutkan setelah itu. Kemudian disampaikan di sini oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, thumma min ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah ashabus syura, siapa yang menduduki keutamaan yang berikutnya di antara para sahabat? Ahlu badr, peserta perang Badar, minal muhajirin, dari kalangan al muhajirin. Kemudian siapa lagi? Thumma ahlu badrin minal ansar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahlu badr dari kalangan ansar, yaitu dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala qadril hijrah was-sabiqah awalan fa awalan. Sesuai dengan kadar hijrah dan keterdahuluan masuk Islam. Siapa yang pertama, kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya. Thumma afdhalun nas ba'da haula'i ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Kemudian manusia yang terbaik setelah para sahabat tersebut di atas adalah generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus padanya. Kullu man sahibahu sanatan au syahran au yauman au sa'atan au ra'ahu fahuwa min ashabihi. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala di sini, setiap orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik setahun, sebulan, sehari, sesaat, atau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu. Maka ia memiliki keutamaan bersahabat sesuai dengan waktu persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a ilaihi wa nadhara ilaihi nadhratan. Kemudian Imam Ahmad rahimallahu taala mengatakan keterdahuluannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah mendengar sabda beliau dan telah melihat beliau, maka ini satu
hal yang menjadi penyebab mereka ini memiliki keutamaan spesial. Bergelar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad bersama di antara mereka, jihad bersama Rasulullah sallallahu di antara mereka memiliki kebaikan yang super besar, yaitu menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka sampaikan kepada manusia, dan keutamaan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarauhu. Dan paling rendah derajat di antara para sahabat itu masih lebih utama dibandingkan generasi yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau laqullaha bijami'il a'mal, walaupun mereka berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh amal-amal saleh mereka, tetap tidak bisa menyaingi keutamaan orang-orang yang bergelar sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana haula'il ladzina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'uhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbati minat tabi'in walau amilu kulla a'malil khair. Mereka orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berselawat dan bersalam, dan pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang yang melihatnya dengan mata kepalanya dan beriman kepadanya walaupun saat masih lebih utama dikarenakan persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dibandingkan para tabi'in yang datang setelah sahabat, walaupun mereka mengamalkan, walaupun para tabi'in tadi mengamalkan segala amalan-amalan kebaikan. Ini menunjukkan kebaikan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalahkan itu semua. Karena tidak mudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya ketika itu sangat berat. Belum tentu orang zaman sekarang seandainya dihidupkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bisa beriman, bisa tegar dalam keimanan, bisa tidak murtad. Maka cukuplah seseorang itu bergelar sahabat, itu tidak bisa dikalahkan derajatnya dengan generasi setelahnya tabi'in, walaupun tabi'in berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh amal kebaikan mereka. Sampai di situ materi kita pada hari ini yang telah ditetapkan oleh panitia. Insya Allah kita akan mempelajari penjelasannya semampu saya dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Satu pertanyaan, mungkin panitia bisa minta tolong memberikan mic kepada peserta putri yang tunanetra. Pertanyaan ini terkait dengan matan dan terjemah yang barusan saya sampaikan. Bisa melihat catatan, silahkan. Ada berapa bab dan sebutkan yang dibahas oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam matan yang barusan saya bacakan. Ada berapa poin pembahasan, ada berapa bab pembahasan, dan apa saja itu, singkat-singkat. Pertama tentang apa, kedua tentang apa, dan seterusnya seperti itu.
Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin yang dibahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang tiga afwan, ada 3. Yang pertama, faidah berteman dengan orang solih. Kemudian 2 ya. Faidah berteman dengan orang solih, kemudian keutamaan para sahabat. Ya, sudah? Ya, keutamaan para sahabat. Ya, terus? Ada keutamaan ashabul syura. Terus? Kemudian keutamaan Al-Ansor dan Muhajirin. Ya. Kemudian keutamaan orang yang bersahabat dengan Rasul walaupun sebentar. Iya. Sudah? Sudah. Oke. Masya Allah. Jazakillahu khaira. Sudah bagus jawabannya, namun belum sempurna. Silakan, ada yang menambahkan, kita kembalikan kepada ikhwan. Langsung tunjuk ya, karena ikhwan ada daftar absennya di sini. Mas Mukhlisin. Ya, Masya Allah. Oh, pas ya. Pas yang angkat tangan. Silakan. Ada berapa saja? Benar. Oh, iya. Bismillah. Langsung jawab, Ustaz. Ada 5 poin untuk yang disampaikan. 5 poin. Yang pertama tentang kita beriman terhadap azab kubur. Ya. Yang kedua, beriman terhadap syafaat Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, beriman terhadap kehadiran atau kedatangan Dajjal, keluarnya Dajjal atau datangnya Dajjal. Terus yang keempat, beriman terhadap syafaat terhadap ini keutamaan para sahabat, keutamaan para sahabat Nabi. Satu lagi kok agak aneh. Terus? Iman kepada azab kubur, Nabi, syafaat, Dajjal. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ya. Kurang 1. Oke, ahsantum barakallahu fiik. Masya Allah. Sudah bagus, monggo hadiahnya. Silakan, Pak. Oke, jazakallah khair. Ya, kalau kita melihat matan, maka akan dengan mudah mengetahui poin-poin tadi, karena memang di dalam matan sudah dipoinkan, sudah disubjudulkan, sudah disebutkan bab-babnya tadi. Saya sebutkan apa yang ada dalam matan, mohon dicatat. Yang pertama, al-imanu bi adzabil qabr. Beriman terhadap azab kubur. Yang kedua, al-imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, al-imanu annal masih ad-dajjal kharijun. Beriman bahwa al-masih ad-dajjal akan keluar. Yang keempat, al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan yang kelima, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Uthman ibn Affan. Masya Allah. Jadi ada berapa? Ada 5. Ya. Yang diawali dengan azab kubur dan
diakhiri tentang sikap yang benar terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 5 pelajaran yang akan kita pelajari dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya dengan membaca matan dan menerjemahkan ini sudah cukup insyaallah faedah yang secara global, meski secara global ya. Kemudian kita berusaha untuk menyempurnakan faedahnya dengan mohon taufik kepada Allah. Baik. Yang pertama adalah tentang apa? Azab kubur. Nah, ada satu hadis yang Masya Allah ini benar-benar kita berusaha untuk mengingat-ingat terus hadis ini. Karena hadis ini sangat-sangat besar peranannya dalam keimanan terhadap azab kubur dan yang seputarnya atau yang seputarnya. Apa itu? Dari sahabat Hani Maula Uthman berkata bahwa ketika Uthman bin Affan berdiri di depan kuburan, beliau menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Lalu dikatakan kepada Uthman ini, diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, kamu tidak menangis. Tetapi kamu menangis dari ini, yaitu ketika menghadapi kuburan. Lalu apa? Kata Uthman. Maka beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur adalah tempat persinggahan pertama kali dari persinggahan-persinggahan di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Jika prosesi di alam kubur itu seorang selamat darinya, maka prosesi setelahnya lebih mudah darinya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Namun jika tidak selamat darinya, maka prosesi setelahnya lebih berat darinya. Ini yang menyebabkan Uthman radhiyallahu anhu menangis. Lalu Uthman melanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata dan Rasulullah sallallahu bersabda, ma ra'aitu mandharan qattu illal qabru afdha' minhu. Tidaklah pernah aku melihat sebuah pemandangan kecuali alam kubur itu lebih buruk, lebih menyeramkan darinya. Insyaallah. Saya ulangi, ma ra'aitu mandharan qat illal qabru afdha' minhu. Tidaklah aku pernah melihat sebuah pemandangan kecuali kuburan itu lebih menyeramkan darinya. Dan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengimani tentang fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. 3 perkara ini. Apa itu maksud fitnah kubur? Fitnah kubur maksudnya adalah ujian di alam kubur. Ujiannya berupa apa? Pertanyaan 2 malaikat di alam kubur. Ada beberapa poin, menyingkat waktu karena waktunya sampai 11.30 ya. 11.15 atau 11.30? Oh gitu ya. Ana persingkat ya. Ada beberapa poin tentang masalah fitnah kubur ini. Yang pertama, apa isi fitnah kubur, ujian kubur. Jadi kita jangan merasa senang dulu ketika kita, jangan merasa senang dulu ketika kita lulus ujian di dunia. Mengerjakan soal, lulus nilai 100. Jangan senang dulu. Karena besok itu ada ujian yang lebih berat daripada itu.
Yaitu apa? Ujian di alam kubur, fitnatul qabr. Di dalam hadis yang sahih akan ditanya dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu? Maksudnya siapa sesembahanmu? Bukan sebatas siapa penciptamu. Artinya bukan masalah hafalan ya. Orang yang hafal di dunia tetapi kafir, tidak beriman kepada Allah, gak akan bisa menjawab di alam kubur. Bukan masalah hafalan, tetapi masalah realitas. Apakah dia benar-benar menyembah Allah saja? Sehingga ketika ditanya man rabbuka, sewaktu di dunia realitasnya dia benar-benar mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata, tidak syirik. Ya di alam kubur dia bisa menjawab. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, sesembahanku adalah Allah. Kemudian madinuka, apa agamamu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian di dalam hadis ada juga dua malaikat mengatakan wa ma'allamaka, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis juga dijawab wa ma ilmuka, kurang lebihnya demikian, apa yang engkau ketahui yang terkait dengan pertanyaan di alam kubur. Qara'tu kitab Allah, saya membaca kitabullah wa fa'amantu bihi, lalu saya mengimaninya, wa saddaqtu, dan saya membenarkannya. Nah, itulah isi pertanyaan di alam kubur. Kemudian yang kedua, siapa yang bertanya? Di dalam hadis yang hasan riwayat At-Tirmidzi, yang bertanya adalah dua malaikat namanya Al-Munkar dan An-Nakir. Bukan Al-Munkar maksudnya kemungkaran, tapi maksudnya adalah belum dikenal. Yang belum dikenal oleh mayit sebelumnya. Itulah maksud Al-Munkar. Kemudian poin yang ketiga, siapakah yang ditanya? Yang ditanya adalah ruh seorang mukmin pada saat ditanya itu akan dikembalikan kepada jasadnya. Begitu pula ruh orang kafir. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud rahimahumullah. Siapa saja yang akan ditanya? Orang yang beriman, orang kafir maupun orang munafik. Baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun umat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Berdasarkan keumuman surat Ibrahim ayat ke-27. Kemudian ada yang dikecualikan dari pertanyaan kubur. Ada yang dikecualikan dari fitnatul qabr. Ada yang dikecualikan. Siapa itu? Para rasul dan para nabi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 69. Dan as-siddiqun, asy-syuhada, berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, as-siddiqun berdasarkan An-Nisa ayat 69. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, berdasarkan hadis hasan riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan menjadi al-murabitun, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Lalu apa hasil ujiannya? Hasil ujian, kemungkinan pertama bisa menjawab. Kemungkinan pertama tidak bisa menjawab. Siapakah orang-orang yang tidak bisa menjawab? Berdasarkan keumuman ayat ke-27 dalam surat Ibrahim adalah orang kafir dan munafik. Jadi orang yang pura-pura Islam, masuk Islam, padahal dalam hatinya menyimpan kekafiran, tidak mempercayai Allah, tidak beriman kepada Allah. Inilah orang-orang munafik yang tidak akan bisa menjawab fitnatul qabr, pertanyaan di alam kubur. Siapakah yang bisa menjawab? Adalah orang yang beriman, yang sah keimanannya walaupun dia fasik, pelaku dosa besar. Berdasarkan keumuman ayat ke-27 dalam surat Ibrahim. Itu tentang fitnatul qabr. Adapun tentang nikmat kubur, maka berdasarkan hadis Barra bin Azib yang sahih,
bahwa seseorang ketika seorang yang beriman yang mampu menjawab ketika pertanyaan tersebut, maka Allah Ta'ala dengan cepat segera memberitahu tentang keberhasilan dalam ujian yang baru saja dia kerjakan tersebut. Setelah itu Allah menyuruh para malaikat agar memberikan padanya 6 anugerah sekaligus. Sedang dia masih berada di alam kuburnya. 6 anugerah itu: pertama, digelarkan hamparan dari surga; kedua, diberi pakaian dari surga; ketiga, dibukakan baginya pintu menuju surga sehingga bau surga datang mengalir semerbak ke dalam kuburnya; keempat, berita gembira yang dibawa oleh orang yang berwajah bagus, berpakaian indah dan berbau wangi; kelima, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang; dan keenam, kuburnya diterangi dengan cahaya yang terang benderang. Dari sini yang ketujuh, dilihatkan tempatnya di surga. Ada 7 kenikmatan, Masya Allah. Ini pentingnya kita belajar thalathatul usul atau al-usulul thalathah, yang menjawab dan mengupas tentang man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Kita pelajari dengan baik dalilnya, kita imani, kita amalkan tuntutannya. Semoga dengan itu kita bisa menjawab pertanyaan alam kubur dan mendapatkan 7 anugerah tadi. Allahumma amin. Adapun siksa kubur terbagi menjadi 2. Secara global sebabnya adalah tidak mengenal Allah, menelantarkan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah. Itu sebab global siksa kubur. Adapun sebab terperinci, spesifik, di antaranya sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang siksa di alam kubur dengan sebab-sebab dosa-dosa tertentu. Akan tetapi mayoritas siksa kubur diakibatkan karena tidak menjaga percikan kencing. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, istanzihu minal baul, jagalah dari percikan kencing. Fa inna amata adzabil qabr minhu, karena sesungguhnya keumuman mayoritas siksa kubur itu sebabnya karena enggak jaga percikan kencing. Kemudian setelah kita mengetahui sebab azab kubur secara global maupun secara spesifik, bagian yang disiksa itu apa? Saat seseorang naudzubillah disiksa di alam kubur. Pada asalnya azab dan nikmat kubur dirasakan oleh ruh. Sehingga ketika disiksa, ruhlah yang disiksa pada asalnya. Nikmat juga begitu, pada asalnya yang merasakan ruh. Karena hukum setelah kematian itu terkait dengan roh. Oleh karena itu jasad tidak membutuhkan untuk tetap utuh. Dikubur kemudian jasadnya sudah hancur. Tapi pada asalnya begitu ruh ya. Oleh karena itu dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i menunjukkan ruh itu merasakan sendiri tanpa jasad. Namun terkadang ruh berhubungan dengan badan sehingga badan bisa ikut merasakan sesuatu dari azab atau nikmat kubur. Ini berdasarkan hadis Bara bin Azib yang sahih. Jadi kesimpulannya azab dan nikmat kubur bisa tertuju pada ruh dan jasad. Kemudian tentang macam-macam orang yang diazab di alam kubur. Yang pertama orang munafik dan kafir, orang kafir dan munafik. Maka jenis siksanya adalah yang pertama pasti mereka diazab kubur. Satu itu. Kemudian yang kedua, jenis siksanya terus menerus sampai hari kiamat dengan siksa terberat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'min ayat 46. Kemudian yang kedua muslim fasik. Muslim fasik ini pelaku dosa besar. Walaupun dia bisa menjawab pertanyaan kubur, tapi masih ada 3 kemungkinan. Karena dosa-dosanya kan sebagian muslim dengan yang lain bertingkat-tingkat. Kemudian pertama, Allah menghendaki untuk mengadabnya karena berat dosanya. Maka siksanya bagaimana?
terus menerus sampai hari kiamat. Loh, kok sama dengan orang kafir dan munafik? Tidak sama, karena siksanya tidak seberat siksa orang kafir dan munafik, walaupun sama-sama terus sampai kiamat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, Allah merahmati, memaafkan dan tidak menghendaki mengadab di alam kubur. Kemudian yang ketiga, Allah menghendaki untuk mengadabnya namun hanya sementara. Baik. Baik, 10 menit lagi insya Allah kita akan rehat. Saya lanjutkan sedikit. Azab kubur yang sementara itu atau azab kubur itu bisa terputus dengan sebab apa? Mari kita ingat-ingat, mungkin di antara kita ada yang bapaknya sudah meninggal dunia sebagai seorang muslim. Kemudian mungkin ada yang ibunya sudah meninggal dunia, adiknya ada yang sudah meninggal dunia. Maka ingat-ingat ini, pembahasan ini, bahwa azab kubur itu bisa terputus dengan sebab doa orang lain. Doa seorang yang beragama Islam. Oleh karena itu jangan lupa sempatkan mendoakan bapak kita yang sudah meninggal, mungkin di antara kita ada yang sudah meninggal. Atau kemudian ibunya, dan mereka adalah seorang muslim dan muslimah. Sempatkan. Bisa jadi doa kita itu sangat bermanfaat. Dengan sebab doa seorang anak yang saleh, bisa jadi ketika saat itu diadab orang tuanya di alam kubur, namun karena anaknya mendoakan di waktu mustajab, Allah kabulkan, berhenti itu azab kubur. Juga bisa disebabkan karena sedekah jariyah, istighfar, kita mohonkan ampun, dan juga pahala haji dan rahmat Allah, maaf Allah. Tanpa sebab doa kita, tanpa sebab-sebab yang lain, Allah menyayangi lalu dihentikan oleh Allah azabnya. Bisa jadi. Kemudian adapun orang-orang yang dikecualikan dari azab kubur, yaitu orang mukmin yang imannya sempurna dan orang-orang yang dikecualikan dalil, yang meninggal karena sakit perut berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, maka ini tidak diazab dengan azab kubur. Padahal azab kubur itu sangat berat. Ikhwani wa akhwati fillah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ada yang bentuknya berupa kegelapan dan seramnya alam kubur. Ada azab kubur dalam hadis yang sahih yang lainnya bentuknya berupa dipukul dengan pemukul besi besar. Ada juga azab kubur dengan dibelit ular, seperti dalam hadis Hasan riwayat Imam Al-Haythami. Kemudian juga ada azab kubur dengan ditampakkan neraka. Juga azab kubur ada yang bentuknya Allah tenggelamkan penghuni kubur yang disiksa ke dalam bumi. Masya Allah. Kemudian di antara azab kubur adalah harta curian yang di luar pembagian ghanimah akan menjadi bara api di alam kubur, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara azab kubur adalah penusuk besi ditusukkan pada pojok mulut seseorang hingga tembus ke tengkuknya. Kemudian ditusukkan pada pojok mulut sebelahnya, seperti itu pula. Di antaranya lagi ada berada di sungai darah dan mulutnya dilempar batu setiap ingin menepi. Juga demikian dimasukkan tempat yang berlubang seperti dapur roti, bagian atas sempit sedangkan bagian bawah lebar. Dari arah bawah ada api yang menyala. Ketika api menyala maka mereka terangkat ke atas hingga mereka hampir keluar, dan ketika api padam mereka kembali ke tempat semula. Kemudian ada yang kepala dihantam dengan pendubuk lumpang atau batu besar, dan
yang 4 terakhir yang saya sebutkan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari azab kubur dan juga azab yang lebih berat daripada azab kubur, yaitu azab di neraka jahanam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Dari sini kita dapat ambil ibrah batilnya ungkapan apalagi untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian meninggal lalu dikatakan telah menuju ke peristirahatannya yang terakhir, padahal dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.